semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvia Fitriani yang akan menemani Anda di podcast Ruang Ekspresi dengan ide kreatif hingga lolos PIMNAS, perjalanan pengabdian tim PKMPM. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan ke kalian Mbak Syarifah Aulia yang salah satu ketua tim PKMPM yang berhasil lolos PIMNAS. Baik, perkenalkan Mbak, silahkan. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia, saya dari ketua tim PKMPM perwakilan dari Universitas Mulia Kudus yang alhamdulillah tahun 2024 kemarin diberi kesempatan untuk mengikuti ajang PIMNAS di Universitas Airlangga. Gitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau-beliau yang ada di balik layar, dosen pembimbing saya, kemudian jajaran dekanat dan teman-teman saya yang selalu support saya dan tim. Terima kasih juga kepada panitia BEM yang sudah memberikan kesempatan bagi saya bisa sharing-sharing ya di sini, suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pribadi bisa sharing ke kalian semuanya. Baik, apa kabar Mbak Aulia hari ini? Alhamdulillah baik. Masih suasana lebaran ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, minal aizin wal faizin. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana awal mula terbentuknya ide dalam program PKMPM? Oke. Jadi program PKMPM ini merupakan tindak lanjut dari program PKM RSH tahun 2023 lalu. Jadi saya ikut PKM itu 2 kali ya teman-teman ya. Yang pertama itu PKM RSH tahun 2023, terus yang kedua itu PKMPM. Nah, PKMPM ini merupakan lanjutan dari program PKM RSH tahun 2023. Ini mungkin sedikit lucu ya ceritanya ya. Jadi kenapa kok aku bisa mengambil judul tersebut? Apalagi itu kan narapidana ya, narapidana di dalam lapas. Kenapa kok bisa sampai terfikirkan seperti itu? Jadi waktu itu saya sama teman-teman saya kan punya ya bisa dibilang geng gitu ya. Geng ini tuh sering diskusi, mungkin bisa dibilang gibah, tapi gibahnya tuh gak gibahin orang Gibah gitu. Positif ya. Gibah gitu. Nah waktu itu lagi hype banget itu berita tentang ibu yang membunuh anaknya. Iya, ibu yang membunuh anaknya. Nah, waktu kita lagi diskusi, tiba-tiba temanku nyeletuk, ibu yang membunuh anaknya, kok tega ya, kayak gitu. Padahal itu kan sebuah anugerah dari Tuhan ya, yang sudah dinanti-nantikan sejak dulu gitu. Kok bisa sampai dibunuh? Nah, karena emang saya dan teman-teman saya ini orangnya cukup kepo gitu, saya iseng lah buka di web. Searching. Salah satu penyebab ibu membunuh anaknya itu ada namanya tuh baby blues. Baby blues. Itu kekhawatiran yang berlebihan ibu yang memiliki balita seperti itu. Baik itu waktu hamil maupun waktu melahirkan gitu. Setelah melahirkan juga mengalami baby blues. Nah, waktu aku lihat baby blues kayak gitu. Nah, karena memang aku juga orangnya kepo banget ya. Terus aku searching baby blues itu apa kayak Pasti, gitu. Rasa penasarannya muncul ya. Aku penasaran gitu. Waktu aku buka di website, ternyata Indonesia itu menduduki peringkat ketiga di Asia ibu yang mengalami baby blues. Jadi menurut saya itu kayak sebuah urgensi gitu. Urgensi yang memang kita sebagai pemuda bisa kita ambil peluang untuk kita pecahkan solusi itu bagaimana kayak gitu. Nah, ada yang nyeletuk lagi, itu padahal ibunya nggak ada masalah apa-apa ya. Maksudnya dia itu kan masalahnya dengan anaknya saja, mungkin ada permasalahan sama suaminya atau keluarganya saja. Kayak ngerti nggak yang kasusnya FA yang dia meninggal sama suaminya itu loh. Ini boleh nggak nyebut nama orang? Inisial aja sih lebih baik ya. Nah,
itu tuh ada artis yang kecelakaan sama suaminya FA, terus sekarang tuh punya adik yang hits banget di TikTok namanya F, pasti kalian tahu. Pokoknya itu tuh dia waktu ditangkap di dalam lapas itu ternyata dia masih supply ASI, ke anaknya karena anaknya itu dirawat sama keluarganya gitu. Jadi waktu supply ASI itu kan pastinya dia ada kekhawatiran yang sangat lebih kan, karena dia ada permasalahan yang harus dihadapi di dalam lapas, permasalahan dengan dirinya sendiri, mungkin permasalahan dengan keluarga atau mungkin dengan yang lainnya, pasti akan lebih berat kan. Tingkat baby bluesnya itu kan mesti kalau kita pikir pasti akan lebih berat gitu. Jadi kayak kita tuh kayak kepo, oh iya berarti kan dia itu pasti lebih membutuhkan lah, istilahnya kayak membutuhkan pertolongan lah gitu. Nah, kita cari-cari. Nah, waktu itu kan aku itu semester 3 atau 4 kalau nggak salah. Itu sudah banyak pelajaran atau mata kuliah yang membahas tentang variabel-variabel psikologis. Nah, waktu aku kait-kaitkan, ternyata seseorang itu membutuhkan kemampuan untuk bertahan dan survive, yang sering dinamakan itu resiliensi. Semua orang di dunia ini pasti membutuhkan resiliensi. Nah, aku mikir, terus gimana yo tingkat resiliensinya si narapidana itu, apalagi dia itu kan terbatas ya, nggak boleh keluar dari lapas, tidak dapat support yang lebih. Gimana ya cara dia itu bertahan dan survive-nya. Nah, dari situ kayak, wah ini pengen deh ngeliti ini kayak gitu. Nah, waktu itu juga di kampus kita itu lagi banyak sosialisasi tentang PKM. Jadi saya mikirnya yuk kita manfaatkan ikut PKM ini, siapa tahu kita bisa bantu mereka kan kayak gitu. Jadi mulai dari situ kita beranikan diri, kuncinya memang berani sih, memberanikan diri untuk memulai ide tersebut untuk merealisasikan. Nah, akhirnya waktu kita bimbingan terus kita mengajukan proposal oleh dosen pembimbing kami, terus kita mengurus administrasinya. Kalau di dalam lapas itu entah itu penelitian atau pengabdian, perizinannya itu tidak sefleksibel kita melakukan penelitian atau pengabdian di tempat-tempat biasa. Jadi tuh kayak membutuhkan, kalau dibilang sekarang itu channel gitulah. Channel untuk memperkenalkan ke orang-orang di sana biar mempercayai kita. Nah, sayangnya kita itu nggak punya channel di sana. Cuma memang ini bisa kalian contoh ya, mungkin ambil baiknya, buang buruknya. Pokoknya kita sama teman-teman tuh modal nekat gitu. Kita berangkatlah ke Kumham Jateng. Jadi Kumham Jateng itu yang mengayomi seluruh lapas-lapas di Indonesia. Jadi bukan di Indonesia, di Jawa Tengah. Maaf, di Jawa Tengah. Jadi kita ke Kumham Jateng, kita bicara terkait dengan penelitian kami. Ternyata padahal kita sudah pakai surat dari kampus loh, itu masih nggak diperbolehkan. Nah, karena kita juga orangnya nekat ya, karena sudah niat untuk ikut PKM. Jadi bagaimanapun caranya ya kita ya harus bisa goals gitu pikirku. Nah, waktu itu gak diterima kan surat izinnya itu, aku coba-coba terus sama temanku, 1 minggu bisa kesana tuh 2 kali atau 3 kali gitu ke Kumham. Serius? Iya kayak kecelek gitulah kalau bahasanya di bahasa Jawa ya, kecelek gitu. Gak ketemu pimpinannya, kalau enggak boleh masuk kayak gitu. Tapi kita tetap nekat ke sana, dan mungkin karena kita terus nekat, petugasnya tuh kayak ada yang nyadar kalau berarti orang ini tuh memang pengen penelitian gitu. Karena kan aku kan nggak melibatkan satu lapas aja kan waktu PKM Indonesia itu, ada beberapa lapas. Jadi kayak kita mikir harus kita selesaikan gitulah. Terus bapak-bapak yang kita temui di Kumham itu, terus Mbak sini bawa nomornya, nanti kalau misal ada info dari pimpinannya nanti saya hubungi. Nah, waktu itu kita sudah di tahap pasrah gitu. Cuma kita tetap nggak bisa, pokoknya harus bisa ini, harus tetap bisa ini. optimis ya. Ya pokoknya gitu. Jadi
pasrah tapi kita optimis kayak gitu. Iya. Gitu. Terus tiba-tiba qadarullah kita dapat pesan dari pihak Kumham Jateng, Mbak bisa kesini lagi nggak kayak gitu. Terus akhirnya kita ke sana, kita ngomong sama petugasnya, oh diperbolehkan nanti untuk surat apa ya namanya ya, pokoknya surat dari fakultas itu diterima, nanti surat dari Kumham itu terbit, nanti bisa diberikan ke lapas-lapas. Nah, waktu sudah dapat persetujuan seperti itu, kita akhirnya kayak, wah ini tambah semangat ini, kayak gitu. Jadi terus kita ke lapas Kudus, lapas Pati, lapas Semarang, Rutan Kudus, lapas Pati, sama lapas Semarang waktu itu. Terus kita penelitian di sana. Yang gitu. penting yakin gitu ya, Ya. Mbak. Nah, waktu penelitian di sana, karena kita kan mau meneliti tentang tingkat resiliensi yang dulu waktu RSA itu. Jadi kita tidak ambil data di satu pihak saja, tidak ambil data di narapidana saja, tapi kita melakukan triangulasi data dari petugasnya, dari narapidananya sendiri, sama dari keluarganya. Nah, itu menurutku tantangan yang berat. Karena apa? Tidak semua narapidana itu mau identitasnya itu diketahui orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua keluarga itu masih menganggap dia itu keluarganya. Nyuwun sewu ya, karena dia itu kan posisinya bersalah ya, pastinya nggak semua keluarganya mengakui itu keluargaku, itu paham kan? Nah kayak gitu, jadi tuh Malu lah. jadi malu kalau mau mengakui kalau itu saudaranya seperti itu. Nah waktu kita menemui seperti itu, ya kita kayak nyoba cari-cari lagi ke orang-orang lain, dan akhirnya semua data bisa terkumpulkan. Singkat cerita, terus kita PKP 2. Karena PKP 2 itu persaingannya sangat ketat ya, dan mungkin data yang kita kumpulkan itu tidak fokus sama tujuannya, dan mungkin impact-nya kurang dapat. Waktu tahun 2023 saya dan tim saya itu belum lolos PIMNAS. Nah, singkat cerita di tahun 2024 ada PKM lagi nih. Karena waktu kita neliti yang PKM RSH, aku yakin kalau kita itu masih bisa ngasih sesuatu yang nantinya bisa diterapkan mereka, yang menjadi rutinitas mereka gitu loh. Jadi waktu ada PKM lagi, pembukaan PKM lagi tahun 2024, saya mengajak tim saya yang sebelumnya. Tapi di perjalanan itu ya ada anggota yang ada problem internal gitu lah. Ada anggota yang tidak kuat kayak gitu. Jadi ya sudah seadanya aja, waktu itu seadanya aja. Terus kita berjalanlah itu, pokoknya berjalan, kita daftar proposalnya lagi, kita mulai dari awal lagi dengan data yang kita kumpulkan waktu tahun 2023 itu. Baru kita fokus sama pengabdian kita, itu psikolog. Oh, berarti tuh Mbak Syarifah tuh sempat gagal ya? Sempat gagal di tahun 2023, aku nggak ikut PIMNAS. Tapi Mbak Iva kayak terus mencoba lagi dan optimis bakal bisa gitu ya. Iya, tapi mungkin ini juga sedikit pesan sama ke teman-teman semuanya ya. Ketika kita melakukan suatu hal apapun itu, entah itu penelitian, pengabdian, atau kegiatan apapun itulah, coba kalian itu lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Karena ketika kita tulus dan ikhlas, aku merasa bumi ini tuh kayak tergerak untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Kayak support ya. Kayak seakan-akan tuh Tuhan memang punya rencana yang baik untuk kita. Bukan fokusnya ke prestasinya ya, atau penghargaannya ya, tapi lebih ke kamu akan lebih berguna di dunia ini ketika kamu bermanfaat bagi orang lain. Jadi ya kita lakukan dengan ikhlas, niatkan untuk membantu orang lain. Insya Allah nanti semuanya akan baik lah. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sangat menarik? Jadi yang bisa kita ambil dari Mbak Syarifah itu jangan gampang putus asa ya. Melihat perjuangan dan pengorbanan sangat-sangat perlu diapresiasi banget sih. Dan endingnya juga membuahkan hasil yang sangat Masya Allah sekali ya Mbak.
Ya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya apa sih langkah awal yang harus dilakukan untuk mengikuti program PKM? Oke. Mungkin ya ini juga pesan buat kalian semua, karena aku sering ketemu sama orang yang pengen penelitian atau pengabdian itu dia menyiapkan judul dulu baru mencari subjeknya. Misal nih kamu pengen penelitian, variabel yang lagi itu apa, misal FOMO kayak gitu, teman-teman baru mencari subjeknya tuh siapa ya yang cocok kayak gitu, menurutku itu akan kesusahan. Tapi ketika coba mindset itu kita rubah, ketika kamu pengen penelitian atau pengabdian, kamu coba analisis masalah di lingkungan sekitar kalian. Jadi ketika kita sudah menganalisis, kita jadi tahu nih apa sih hal yang bisa kita berikan untuk dia, terus apa sih peluang yang bisa kita masukin sehingga kita tuh bisa bermanfaat bagi mereka kayak gitu. Nah, ketika kamu sudah punya rancangan ide-ide tersebut, solusi-solusi tersebut, nanti insya Allah dalam berjalannya itu impact-nya akan terasa gitu. Jadi ya langkah awalnya memang kita harus analisis masalah di sekitar kita. Jangan kita siapkan judul dulu baru kita cari subjeknya, jangan. Jadi kita analisis masalah di sekitar kita, terus apa ya yang bisa kita berikan ke mereka. Jadi impact-nya akan lebih terasa gitu ya. Nah, kebetulan kemarin itu aku juga seperti itu, Mbak. Aku mencari judul yang sesuai dulu, yang kayak lagi hits, lagi FOMO gitu kan. Terus habis itu barulah saya terjun ke lapangan sama teman-teman saya mencari subjek, dan endingnya iya, soalnya kan di perjalanan itu kan kita nggak bisa nggak bisa mengontrol kan, semuanya itu kan berkat kerjasama dari mungkin dari mitra kamu atau mungkin dari administrasinya. Nah, kalau kamu memang sejalan, memang itu sebuah agensi yang harus diselesaikan, pastinya di lingkungan sekitar kita mendukung. Kalau memang itu kayak kamu rekayasa, ya nantinya kalau berjalannya ya sulit. Gitu. Nih dengerin nih teman-teman, jangan asal-asalan mau mencari judul, setelah itu nanti subjeknya kita pikir belakangan deh, yang penting kita dapat judulnya, ya jangan ya. Soalnya salah satu rahasia lolos timnas tuh seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke. Selama Mbak Syarifah ini ikut PKMPM, apa sih tantangan yang dihadapi saat menjalankan program tersebut? Oke. Mungkin menurutku tantangan yang paling besar itu dari internal ya, dari kita dan tim kita sendiri. Karena ya kita akan menjadikan satu pendapat-pendapat tersebut. Pasti ada pro, ada kontra. Ya, benar-benar. Kalau kita tidak solid, kita nggak solid, nanti di jalannya ya berantakan. Soalnya kalau mencari anggota itu mudah ya, tapi kalau mempertahankan itu yang sangat sulit. Benar-benar. Nah, tantangan terbesarnya memang di internal kita sendiri. Namun alhamdulillah saya dan tim saya punya strategi yang bisa bisa membuat komunikasinya tetap lancar gitu. Jadi gitu. Tujuannya sama ya, sama-sama satukan tujuan. Gitu. Terus frekuensi juga penting kan ya dalam tim. Terus tantangan mungkin yang eksternal itu tantangannya memang di waktu dalam kita penelitian atau pengabdian. Karena saya kan ya balik lagi saya dan saya itu kan di lapas ya, jadi waktunya tuh nggak se-fleksibel di penelitian di tempat-tempat lain. Jadi tantangannya di situ, kita untuk membagi waktu, terus kita perizinannya itu tadi, terus sama kita berinteraksi dengan narapidananya itu. Itu saya mau nanya itu ya Mbak. Kalau Mbak Syarifah itu waktu berinteraksi sama narapidana itu gimana sih? Biasanya kan kayak ada yang takut dia apa-apain, arogan dan lain sebagainya. Emosional kan mesti nggak stabil ya. Itu gimana sih cara Mbak Syarifah Aulia itu berkomunikasi dengan si narapidana tadi? Oke. Kalau orang-orang awam, orang-orang asing yang nggak tahu kehidupan lapas kayak gimana, pasti menganggap narapidana dan kehidupan lapas
itu semenyeramkan itu. Menyeramkan itu. Iya. Tapi waktu awal aku memang seperti itu. Aku dan temen aku takut. Nanti kalau misalnya dia memberontak gimana ya? Pokoknya kita was-was gitu lah. Nah, tapi ternyata ya mungkin itu kembali lagi ke bumi yang menggerakkan ya. Kalau niat kita support. baik, pasti ngedukung ya semuanya. Nah, kita ketemunya sama narapidana yang baik. Dan ketika mereka itu cerita dan petugasnya juga cerita, ternyata mereka itu tidak semuanya tuh dari kalangan seorang penjahat. Tapi mungkin mereka itu hilaf kayak gitu. Hilaf ya. Mungkin dia hilaf kayak gitu. Dan alhamdulillah kita ketemu narapidana yang baik. Namun ya ada beberapa narapidana yang memang memberontak. Memberontak dalam arti dia itu kayak orang preman gitulah istilahnya. Tapi ya pintar-pintarnya kita untuk menjalin rapat dengan mereka. Bagaimana cara kita untuk mengambil hatinya. Mungkin bisa kita tanyain dulu harapannya apa, terus apa yang menurut mbaknya atau narapidanya itu mengganggu, terus cita-citanya itu bagaimana. Pokoknya pintar-pintarnya kita membangun rapat sama dia, karena narapidana itu ternyata bukan dari kota tersebut. Misal ya lapasnya ada di Pati, tidak semua narapidana itu orang Pati ya. Dia itu ada mungkin dari luar kota lah, ada Kudus, ada Semarang, ada Rembang kayak gitu. Jadi kayak dipindah-pindah gitu. Jadi ya pintar-pintarnya untuk membangun raport sama mereka, memberikan kepercayaan juga kepada mereka. Jadi nggak semua orang yang berada di narapidana itu seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman jangan suka memandang orang dari covernya saja. Nggak semua orang di narapidana itu buruk ya. Oke, next. Lalu bagaimana sih cara Mbak Syarifah itu mengelola waktu? Soalnya kan nggak mungkin kan kita fokus ke PKM-nya aja. Kita kan ada tugas-tugas yang lain, apalagi masih mahasiswa yang aktif semester 3, semester 4 itu kan lagi aktif-aktifnya ya. Itu bagaimana sih cara mengelola waktu itu? Perlu digarisbawahi bahwa kita tuh kuliah untuk lulus. Jangan kalian tuh fokus sama pencapaian-pencapaian tapi melupakan tujuan utama kita untuk kuliah. Itu yang mungkin jadi pedoman untuk saya pribadi ya. Jadi ya berusaha untuk menyeimbangkan antara kegiatan, antara kuliah dan volunteer seperti itu. Kalau cara saya pribadi, cara membagi waktu, saya punya jurnal kayak timeline gitu loh. Saya punya papan itu ada Senin sampai Minggu. Jadi setiap Sabtu saya pasti refill, saya pasti tulis hari Senin dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu mau ngapain aja gitu. Acara-acara penting atau deadline yang harus saya kumpulkan pada hari itu apa, saya tulis di papan tersebut sampai di hari Sabtu. Dari hari Sabtu nanti balik lagi kayak gitu. Acara-acara penting misal ya kayak ini, aku ada kepercayaan untuk mengisi podcast Ruang Ekspresi tanggal 15. Di hari Sabtu, di jauh-jauh hari sudah saya catat di halaman lainnya. Di papan tulis itu kan ada balikannya kan. Di baliknya tuh tak tulis tanggal 15 saya ada podcast gitu. Ya. Nah, hari Sabtunya nanti saya review tanggal 15 itu hari apa ya, baru saya masukkan. Nah, waktu saya masukkan semuanya, saya merasa itu ya murah-marit ini. Bukan murah-marit ya, sorry. Bukan murah-marit, tapi apa ya? Yang sangat membagongkan. membutuhkan effort yang besar gitu lah. Apalagi waktu saya di tahun 2023, maaf ya sedikit curhat. Tahun 2023 itu kan saya ikut BEM ya, saya jadi wakil ketua BEM waktu itu. Dan qadarullahnya Allah memberikan kepercayaan saya untuk mendapatkan kerikil manja untuk kehidupan ini. Jadi menurutku tahun 2023 tahun yang paling berat buatku.
saya harus menyesuaikan itu, kuliah, penelitian, organisasi. Tapi ya menurutku terbantu dengan adanya aktif planning itu. Dan teman-teman nggak perlu ragu, karena aku yakin ya kalau Allah itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Kalau misal ya tadi ada kerikil-kerikil itu, kerikil ya kamu bikin atau apapun itu, kamu biarin aja. Tapi kamu itu kan menjadi aja sama Tuhan kita kan, motivasi lah ya, gitu, memotivasi jadi untuk selalu motivasi berbuat baik, untuk selalu mendekatkan sama Tuhan kita. Jadi ya itu sebagai ajanku untuk mendekatkan sama Tuhan. Jadi waktu aku mendekatkan sama Tuhan, aku merasa lebih tenang kayak gitu. Dan aku sangat-sangat terbantu sama itu tadi, journal planning itu. Nah, untuk manajemen waktu timku sendiri itu ada beda. Kalau timku sendiri pastinya setiap satu minggu saya pasti ada pertemuan dengan tim saya, entah itu lengkap sama perorangan, bukan perorangan ya, lebih tepatnya yang bisa-bisa aja. Pokoknya di hari Sabtu atau Minggu atau weekend itu pasti saya sama tim saya itu ketemu, entah itu bahas progres, cuman fun main-main, iya, sambat-sambatan kayak gitu. Terus juga apa ya, membahas selanjutnya nanti bagaimana kayak gitu. Itu di hari Sabtu atau Minggu di weekend. Di hari Senin sampai hari Jumat itu biasanya juga aku ketemu, tapi yang bisa-bisa aja. Biasanya mereka pada kumpul di rumahku. Jadi base camp ya rumah. Biasanya kumpul di rumahku atau enggak ya di kafe, di Boen Coffee, di Boen pokoknya di daerah Bekasi itu kan suasananya kayak pinus-pinus gitu loh. Nah biasanya di situ kayak sekedar untuk ngobrol. Untuk di hari Senin sampai Jumatnya itu yang bisa-bisa aja. Kalau nggak bisa ya pastinya aku tulis di grup terkait dengan progres atau pencapaian di hari itu tuh apa. Gitu. Hasil dari diskusi pada hari itu tuh apa. Kalau itu kan pasti nggak semuanya bisa kumpul kan. Jadi saya tulis terus saya kasih di grup. Ya saya usahakan untuk selalu begitu. Berarti pandai-pandaian kita untuk memanajemen dan mengelola waktu ya Mbak. Kadang kan ada mahasiswa yang berpikiran seperti ini, alah aku tuh udah cara jawabnya kayak gini ya, aku kira pusing-pusing ngurusin kuliah, ketambahan lagi melu PKM, terus nggak dulu, nanti pusing apa aku. Kadang kan seperti itu ya. Ya itu mungkin kembali lagi sama apa sih yang harus kita dapat di perkuliahan ini. Karena menurutku kalau kita cuma fokus sama tujuan kita, kamu nanti lulus ya kurang dapat apa-apa. Nggak dapat relasi dari luar gitu ya. Kita kan nggak tahu ya nanti kita dalam perjalanan itu ketemu sama siapa. Contoh kecil, alhamdulillah saya ketemu sama orang Kumham. Jadi siapa tahu besok saya bisa kerja di Kumham kan gitu kan ya. Jadi kayak ajang kita untuk mencari relasi, pengalaman. Jadi biar gak kaget waktu kita kerja nanti. Dengerin tuh teman-teman, jangan cuman jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kita harus mencari relasi dari luar, entah itu ikut PKM, ikut organisasi, ataupun volunteer dari luar gitu ya Mbak ya. Oke, selama Mbak Syarifah itu ikut program PKMPM, itu kan mesti ada, manusia kan nggak luput dari salah ya. Itu kan masih ada kesalahan. Apa sih kesalahan yang sering terjadi gitu? Oke, mungkin dari penyusunan proposal dulu ya. Kesalahan yang biasanya terjadi itu yang saya bilang waktu di awal. Kita biasanya menentukan dulu baru kita mencari subjeknya itu siapa. Jadi impact-nya nggak dapat. Terus waktu penyusunan di laporan proposalnya itu sekecil spasi margin itu kita mempengaruhi harus, kita harus teliti dan kita panduannya memang pedoman. Kalau kalian memang niat untuk mengikuti PKM dan niatnya itu lebih dari cuma ikut saja, itu pasti kalian akan teliti dengan buku panduan itu. Di buku panduan itu semuanya tertera, syarat-syaratnya, lampiran-lampirannya itu disusun selengkap itu gitu. Kalau kita nggak jeli, kita bodoh amat, pastinya ada yang terlewat.
Karena saya juga banyak ketemu sama mahasiswa yang ikut PKM itu, mereka menyusun proposalnya, fokusnya itu sama proposal PKM cuttingnya. Padahal menurut saya bikin acuan gitu ya. Iya, bikin yang cuttingnya itu dibuat acuan. Menurut saya itu salah. Karena apa? Tahun 2023 misalnya, tahun 2023 sama tahun 2024 berbeda. Panduannya itu pasti beda, pedomannya itu pasti beda, dan penilaiannya pasti beda. Jadi jangan jadikan proposal cuttingmu itu sebagai pacuan. Kalau bisa, kamu tetap pacuan di buku pedomannya, tapi yang cuttingnya itu sebagai referensi aja. Jadi jadi kalian tuh kayak ada gambaran gitu loh dalam penyusunannya. Tapi ya untuk menyusun pasti panduannya di buku pedoman itu. Kesalahannya mungkin di situ sih menurutku. Oke. Misal nih kalau teman-teman semua ini tertarik untuk mengikuti PKMPM ya, apa sih saran dari Kak Syarifah Aulia ataupun motivasi biar teman-teman semua ini lebih semangat lagi untuk mengikuti program PKMPM ini? Oke. Mungkin ini kembali lagi pada pendapat saya di awal, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk mendapatkan apresiasi. Kita misal ya, kamu ikut tim PKM, tapi kamu niatnya untuk mendapatkan apresiasi. Menurut saya itu nggak akan maksimal. Tapi ketika kalian mengikuti sebuah pengabdian masyarakat ini dengan hati tulus, niat ingin membantu sesama, kayak nanti di perjalanan itu pasti dimudahkan, dan pastinya subjek kita atau mitra kita impact-nya itu akan lebih dapat gitu. Jadi kalau bisa ya memang jangan mengejar apresiasi dulu, tapi kejarlah tujuan kita untuk membantu sesama kita. Apa sih hal yang bisa kita kasih ke mereka? Jadi jangan terlalu fokus untuk misal kayak dapat benefit nanti nggak usah skripsi lah, nggak usah KKN lah atau Itu apa sebagai hadiah aja sih menurutku. Sebagai reward dari untuk diri kita ya. Yang penting itu niat kita gitu ya Mbak. Oke. Kembali lagi tadi itu kan mempertahankan anggota itu kan nggak mudah ya Mbak. Itu gimana sih cara Mbak Syarifah itu kayak mempertahankan anggota biar makin solid? Misal ada salah satu anggota yang tadi seperti maaf ya ada problem internal maupun eksternal, itu bagaimana sih cara membangunnya? Oke. Mungkin dari awal seperti Mbaknya yang Mbak katakan tadi, kalau kita satu tujuan, kalau kita memang fokusnya itu untuk bermanfaat bagi sekitar, sama-sama fokusnya itu, nanti di jalannya pasti insya Allah akan dimudahkan. Tapi ketika kalian itu mencari anggotanya dalam kutip mereka itu pinter, mereka itu cerdas, tapi nggak ada goals untuk kita membantu sesama, misal kayak gitu ya nanti akan ya bisa dibilang omong kosong kayak gitu. Jadi ya dari awal teman-teman, dari awal pastikan semua anggota kalian itu memang satu visi, satu misi sama apa yang ingin kita capai. Kalau misal ya dalam perjalanan dalam awal-awal itu dia satu misi, tapi ternyata di perjalanan dia itu nggak satu visi satu misi. Sebagai ketua ini mungkin kunci atau kunci keberhasilan tim. Sebagai ketua itu bisa merayu temennya, kayak membuat pertemuan yang memang dikhususkan orang itu aja, orang yang bermasalah itu aja. Apa sih keluhanmu, kok bisa kamu sampai gini? Kadang kan kalau di anggota itu kan ada iren-irenan. Aku sudah gini kok, aku sudah semaksimal mungkin ini kok, tapi ternyata kok ini. Itu menurutku sangat-sangat wajar. Tapi ya balik lagi, kalau kita satu visi satu misi, ketika dia sudah merasa iri karena aku sudah capek-capek, aku tak istirahat lah, ya udah tinggal aja lain gitu. Ya udah tinggal aja, kita nyoba untuk terus menjalankan yang sudah kita planning dengan seadanya orang. Dan ketika kamu fokus sama tujuanmu itu,
pasti insya Allah nanti anggotamu yang ini malas-malasan ini pastinya akan tergerak untuk ikut, karena kan dia pastinya sudah dewasa, pasti sudah mikir oh itu tanggung jawabku. Tapi kalau misal memang sampai dia nggak ada pikiran kayak gitu, nggak ada pikiran untuk merubah, ya sudah, tinggal saja. Dan sebagai ketua kita harus tegas sih, kalau sudah dikasih peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga nggak mempan, ya udah kamu maunya gimana, kalau misal keluar ya monggo, kita nggak bisa memaksakan. Kalau kita memaksakan akan merugikan dua-duanya. Di tim dia merugikan, di dia juga merasa dirugikan karena dia kan nggak senang ikutnya gitu. Jadi ya memang orang-orang terpilih aja yang yang satu visi sama kita. Tapi kan biasanya tuh ada beberapa mahasiswa tuh yang minder ikut PKM. Jadi kayak aku tuh nggak punya kreativitas, pikiranku tuh nggak pinter, aku tuh nggak punya kreativitas yang pokoknya nggak punya modal untuk ikut PKM itu nggak menjamin untuk kita lolos juga ya Mbak. Maksudnya kayak kalau ikut PKM itu harus yang pinter lah, harus yang apalah gitu, enggak ya? Ikut sebuah penelitian, pengabdian itu syaratnya nggak pinter ya teman-teman ya. Tuh dengerin tuh. Nggak cerdas, tapi niat. Niat. Tulus, ya tadi niat tulus untuk membantu. Kalau kita niat, kita tulus, pasti kayak gimana ya? Saya merasanya tuh kayak Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatunya gitu. Kita nanti bertemu orang-orang yang mungkin dia lebih berpengalaman daripada kita. Kita bisa sharing. Jadi yang awalnya misal ya di botol ini nggak penuh, kita ketemu sama orang pasti dituang ilmu-ilmunya lagi dan kita akan penuh. Jadi ya syaratnya ya nggak pintar, tapi ya niat aja dan konsisten kalau menurutku ya. Tuh teman-teman dengerin, kunci utama ikut PKM itu nggak harus pintar ya Mbak ya, gitu. Niat dan konsisten. Betul. Oke, next. Apa sih strategi yang digunakan tim Mbak Syarifah ini agar bisa lolos hingga ke tahap PKM? Hingga ke tahap Timnas, mohon maaf. Oke. Di tahap itu memang pasti banyak lika-likunya. Saya dan tim saya karena memang sudah niat, sudah tulus dan ikhlas, dari Kudus sampai Semarang seminggu bisa 3-4 kali bolak-balik. Jadi kayak sudah ya ini sudah hal yang harus kita selesaikan kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke niat sih menurutku. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari sudah ada yang tanya, Mbak? Dari peserta. Sebentar, mohon maaf. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menemukan ide yang orisinal, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bagaimana langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk merealisasikan bersama tim. Oke, kembali lagi di awal ya. Ya. Kita harus pintar-pintar peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita analisis tuh sebenarnya permasalahan di sekitar kita itu sangat-sangat banyak. Dan sebagai saya pribadi ya, kita dari psikologi, pasti kita akan masuk. Setiap kali ada orang, ilmu psikologi itu pasti sangat dibutuhkan oleh mereka gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kita analisis peluang apa sih yang bisa kita masukin dan apa sih hal yang bisa kita berikan ke mereka supaya kita itu di hidup di dunia ini berarti gitu. Jadi ketika kita sudah menganalisis, kita sudah tahu solusi yang akan diberikan itu apa, kita realisasikan, nanti impact-nya itu akan terasa dan pastinya original kan, nggak jiplak dari mana-mana kan. Iya. Oke, next pertanyaan berikutnya ini juga dari peserta. Seberapa penting peran mitra dalam pengabdian masyarakat dalam konteks PKMPM dan bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan mereka? Peran penting mitra
peran penting mitra dalam pengabdian masyarakat dalam konteks PKMPM dan bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan mereka. PKMPM itu bisa dikategorikan bukan kerjasama tim kamu aja, itu kerjasama antara kamu, mitra kamu, masyarakat di sekitar. Jadi ya, pintar-pintarnya kita untuk memberikan kepercayaan kepada mitra kami, mitra kamu, mitra kalian, dan memberi kepercayaan kepada masyarakat sekitar. Misalnya kalau di ranah narapidana itu kan memberikan kepercayaan sama keluarga, kepercayaan sama narapidana itu sendiri, kepercayaan sama petugasnya. Jadi ketika sudah ada kepercayaan itu, pasti mereka itu akan ikut turut serta juga dengan ikhlas, dengan tulus gitu ya, untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Karena konteksnya ini kan pengabdian ya. Jadi kalau kita sendiri ya nggak akan berhasil. Contoh kecil di permasalahanku itu kan psychological first aid. Psychological first aid itu kan pertolongan pertama yang biasanya diberikan sama orang yang mengalami krisis atau trauma. Nah, narapidananya itu kan subjeknya atau mitranya kami. Nah, siapa sih orang terdekatnya mereka? Kan petugasnya, kan keluarganya. Dan yang bisa menerapkan psychological first aid itu siapa? Ya, teman sesama narapidananya, petugasnya, keluarganya, dan narapidananya sendiri kan. Jadi kayak membangun kerjasama dengan semua mitra. Pentingnya itu membangun kerjasama dengan semua mitra untuk merealisasikan tujuan utama kita. Kalau di PKMPM itu kan untuk mengelola kesejahteraan psikologisnya kan. Kuncinya berarti goalsnya kan kesejahteraan psikologis. Bagaimana kesejahteraan psikologis itu terus terbangun? Ya dari psychological first aid itu tadi dilaksanakan setiap harinya. Dan itu kan membutuhkan bantuan dari petugasnya, entah itu petugasnya ngasih setiap hari apa atau apa itu melakukan itu. Terus narapidana juga termotivasi untuk melakukan psychological first aid sendiri ketika membutuhkan. Keluarganya juga bisa memberikan seperti itu. Jadi ya penting banget sih kerjasama antar kita dan mitra kita, dan keluarga dan orang-orang sekitar mitra kita. Jadi gitu ya teman-teman, kita harus pandai-pandai juga untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar gitu ya, supaya kita juga tersupport untuk menjalankan program PKMPM itu ya. Oke, next. Indikator-indikator apa sih Mbak yang penting yang dinilai saat seleksi menuju timnas? Indikator penting, aspek-aspek penting. Mungkin kembali lagi kalau PM ya, kalau PM itu kembali lagi ke impact yang didapat dari mitranya dan apa keberlanjutan dari apa yang kita berikan. Misal nih, kita melakukan pengabdian di Lapas Semarang. Nah, impactnya itu kan hanya di mitranya. Nah, keberlanjutannya itu apa? Keberlanjutannya kan berarti nggak cuma dilaksanakan di LPP Semarang aja kan, bisa diterapkan di lapas lain, di rutan lain. Jadi ya kalau di PM itu keberlanjutan dan impact yang didapat itu apa? Itu poin yang harus benar-benar kalian perhatikan. Ya balik lagi, kalau kita memang itu sebuah agensi yang harus diselesaikan dan solusi kita tepat, pastinya itu menjadi poin utama atau poin yang besar untuk kita lolos ke timnas. Karena kita di timnas itu kan gimana ya, sampai sekarang aku masih tertegun karena di sana itu benar-benar orangnya niat-niat banget. Saingannya kan banyak dari univ-univ gede ya, gajah-gajah juga di situ ya. Tapi ya jangan itu ya, jangan minder ya. Kita tuh sama teman-teman, kita tuh sama, dan ide-ide kita tuh kalau aku lihat ya itu sama, cuma pengimplementasiannya itu yang berbeda. Kalau ya balik lagi, kalau kalian itu pengen diapresiasi, ya itu cuma sampai situ aja, dan ketika kamu gagal kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu ngabdinya itu tulus, ya kayak Tuhan itu loh bonus untukmu, itu loh bonus untukmu kayak gitu. Jadi ya kuncinya memang
tadi kembali lagi impact dan keberlanjutan. Kan kalau lolos timnas itu kan kayak presentasi kan Mbak di depan univ gajah-gajah itu tadi apalagi ya. Itu apa sih persiapan teknis ataupun non teknis untuk kuat mental dan mempersiapkan diri agar tidak grogi gitulah istilahnya. Oke. Kalau kita dari awal sampai akhir nimbrung di pengabdian itu pasti kita tahu seluk-beluknya. Pasti kita tahu dari hal-hal terkecil, hal detail, sekecil kuku pun kita tahu kan. Waktu presentasi mungkin kemampuan public speaking itu diperlukan. Tapi ternyata kalau saya analisis ternyata mereka itu ya biasa aja, cuma mereka itu memang real melakukan hal itu. Jadi waktu presentasi ya nyata ya memang itu hal yang dilakukan pada saat di lapangan gitu. Public speaking memang diperlukan, cuma keterlibatan kita dari awal sampai akhir itu yang kayaknya jadi apa ya, jadi ketahuan semuanya gitu loh. Kayak misal ya, kamu presentasi sudah bagus-bagus, public speaking juga bagus, ternyata ada juri yang tanya, kalau misal gini gimana ya, kamu gak bisa jawab. Nah kamu kan ketahuan kalau dari awal sampai akhir kamu gak mengikuti, tidak benar-benar mengikuti ya. Kamu gak serius dalam menjalankan pengabdian itu. Jadi ya selain public speaking memang niat itu harus dijaga terus dari awal sampai akhir, biar seluk beluknya, detail-detailnya itu kita tahu semuanya gitu. Biar kita tidak berantakan ya waktu ditanya hal yang lain gitu. Jadi intinya teman-teman itu kita tuh harus benar-benar niat untuk mengikuti program PKMPM ini agar kita kalau lulus PIMNAS dan presentasi di depan umum, apalagi di depan universitas-universitas gajah-gajah, kita tidak salah untuk menjelaskan gitu. Oke. Dari pengalaman Mbak Syarifah Aulia sendiri, apa sih dampak positif dan tantangan yang Mbak Syarifah rasakan secara pribadi maupun tim? Dampaknya mungkin banyak sih, dari aku pribadi, dari apa ya, pemikiranku tentang masa depan tuh kayak aku jadi terbuka gitu. Misal ya, dulunya aku itu orangnya kaku atau terpacu dengan apa yang saya impikan aja. Aku misal bercita-cita pengen jadi dokter misal kayak gitu ya aku pacu itu terus. Nah waktu aku berjalan, aku ikut timnas ini kan tidak semuanya itu berjalan sesuai dengan keinginan kita kan. Ternyata kalau nggak tercapai itu tuh nggak apa-apa ya, kan ada cara-cara lain, kan ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi dengan aku ikut timnas tuh kayak bukan timnas sih, PKM ini aku tuh merasa bahwa diriku tuh pemikiranku lebih terbuka. Jalan untuk sukses itu bukan seperti yang kita harapkan aja, tapi ada jalan-jalan lain. Tinggal kalian itu memanfaatkan peluang-peluang tersebut gitu. Itu yang aku dapatkan. Terus dari ikut pengabdian bonusnya kan bisa jalan-jalan ya. Fun fact, aku nggak pernah ke Surabaya, belum pernah ke Surabaya. Jadi saya udah tahu, di Surabaya itu ada ini, itu kayak gini ya, kayak jadi tuh bonusnya tuh banyak. Di perjalanan, di waktu pelaksanaannya juga banyak. Entah itu soft skill, hard skill, itu banyak. Relasi juga, itu juga didapat. Tapi ya bonusnya juga besar. Aku bisa jalan-jalan, makan sesuka aku, karena kan semuanya ditanggung sama Univ ya waktu itu. Aku makan sesuka aku bisa jalan-jalan, aku bisa lihat mall Surabaya itu, ada namanya tuh mall paling besar gitu loh. Nah aku bisa jalan-jalan ke sana. Jadi kayak ternyata selain kita prestatif tuh selain wadah untuk kita menyalurkan kontribusi tuh, PKM dan timnas itu juga ajang kita untuk menjadi orang prestatif gitu. Itu di mana sih Mbak? Apa? Pelaksanaannya? Di Airlangga. Di Surabaya.
wah bagus banget di Erlangga, ada itu apa, sepeda apa sih namanya, sepeda listrik itu loh. Jadi aku punya aplikasinya sampai sekarang. Itu kayak kalau misal kamu Pak mau bawa, insya Allah kita besok banget ya. Nggak apa-apa ya Di teman-teman. kampus sana itu kalau kita kan kampusnya besar banget ya. Kampusnya itu besar banget. Jadi kalau kita jalan kaki nanti sampai sana tuh kamu udah kembobios. Capek ya. Jadi tuh ada bantuan sepeda listrik itu. Nah sepeda listrik itu caranya tuh beli, bisa scan, terus kita naik. Kita bisa kemanapun suka kita, nggak capek-capek. Jadi tuh kayak itu disediain dari sana ya, maksudnya kita nggak bayar atau apa gitu? Bayarnya berapa itu? Aku lupa ya, 5.000 atau apa, sesuai dengan jarak tempuh yang kita apa ya, misalnya kamu top 10 itu jarak tempuh antara kota A, inisial ya kota A misalnya gitu ya, kota A sampai kota B itu ternyata 8.000 ya, 8.000 yang kita bayar. Gitu. Modelnya top up. Pokoknya seru deh kalau kita lakukan dengan apa ya, ikhlas. Ikhlas pasti itu nanti hadiahnya sangat-sangat berlipat-lipat. Pengakuannya aja yang kita dapat. Ya, dengar dari cerita Mbak Syarifah ini, saya kok langsung bergejolak gitu ya, pengen ikut PKMPM juga. Bahkan Oke. Oh, kadang kan ada salah satu mahasiswa yang berpikiran bahwa ikut PKMPM terus lolos timnas itu untuk ajang gaya-gayaan. Itu tuh menurut Mbak Syarifah worth it nggak? sangat-sangat gak worth it. Karena ya balik lagi, kalau hal atau pengakuan kita dapat gak sesuai dengan harapan, kecewa, kita menyalahkan orang yang terlibat di dalam situ. Tapi ketika kita melakukan itu banyak untuk hal yang tadi aku pengen bermanfaat bagi aku, pasti walaupun programnya non tahu ya, misal programnya itu gagal, dengan coba aku juga sudah mengusahakan itu semua, walaupun belum berhasil, nggak apa-apa. Awalnya solusinya harusnya kan sudah sampai segini walaupun belum berhasil, kayak apa ya, pencapaian kan capai gitu. Kalau niatnya untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan pengakuan dari orang-orang gaya-gayaan, itu gak akan maksimal menurut. Tuh, dengerin ya teman-teman, kalau ikut PKMPM tuh fokus tujuan untuk diri sendiri, jangan untuk ajang gaya-gayaan, mau terpandang wah gitu ya, ikut bisa presentasi di depan umum, masuk timnas dan lain sebagainya. Oke. Kalau PKMPM diibaratkan sebagai simulasi kebijakan publik, bagian mana yang menurut Mbak Syarifah paling bermasalah dari perencanaan, pelaksanaan, atau pelatihan? Oke, kalau diibaratkan sebagai kebijakan publik ya, mungkin semuanya itu hal yang penting dan hal yang harus nggak ada yang harus kita nggak ada yang harus kita lakukan atau kita apa ya, ya gagal tuh jangan. Tapi mungkin tantangan yang terbesar dari pengajuan, pelaksanaan sama pelaporan itu di pelaksanaan. Karena mulai dari komunikasi ya nggak sesuai kita tim, itu juga mungkin ada yang tereliminasi kayak gitu kan. Ya terus pada pelaksanaan juga semuanya nggak berjalan sesuai dengan harapan kita. Tantangannya ada di situ. Tapi ya nggak, kalau kita bisa memaksimalkan, kalau kita bisa eh, menciptakan solusi dulu, misal ya ada masalah kita perbaiki dulu, pastinya dari awal penyusunan sampai apa ya, balik lagi memaksimalkan. Oke. Next ya Mbak.
Apa yang menjadi motivasi Anda untuk memilih pengabdian di lapas? Kasih sayang. Oke, ya tadi berangkat dari ibu yang biasa aja itu mengalami baby blues. ya. Apalagi ibu yang tersekat ya, nggak bisa fleksibel ibu yang lain pasti misalnya ada keluarga yang ada dari lapas sendiri. Jadi sama wanita aku juga bisa ibu. Jadi aku pengen karena aku merasa aku ada peluang untuk ikut, jadi ya aku masuk aja, aku ciptakan ya kesimpulan karena urgensi yang saat itu memang harus kita sebagai psikologi harus berperan dalam Oke. Program atau kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama pengabdian di sini? program atau kegiatan ya, Iya. kegiatan yang dari awal itu ada pengumpulan data cara dengan keluarga. Jadi waktu keluarganya saya sampai nggak ketemu di lapas karena nggak sopan ya kalau ketemu ke rumah dan data itu narapidana orang tua atau keluarganya. Terus setelah data itu terbuka, karena memang pasien kita melakukan pretest dulu. Pretest itu untuk mengukur sejauh mana sih punya setelah kita pretest itu kita olah karena memang kita waktu itu kan itu lanjutan ya. Dari awal kita pengen kalau gitu kalau nah jadi ya kita langsung realisasi full kita siapkan yang dibutuhkan baru kita kasih realisasi tolak satu sebagainya juga. Setelah itu kita ambil poster untuk pasien juga. Setelah kamu memberikan pelatihan apakah pelatihan itu atau berguna atau bermanfaat bagi kita implementasi atau enggak, nah itu kita memang FAI PFA ini memang diperlukan untuk mereka sebagai wadah atau apa ya ruangan pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi PFA itu tidak harus seorang psikolog atau orang yang berkemampuan profesional untuk menerapkan ke orang lain. Ya, kamu orang biasa, tapi orang biasa tapi kamu sudah pernah dibekali pelatihan, kamu boleh menerapkan. Tapi sangat praktis, kayak cuma EFT, kayak ngetuk-ngetuk, butterfly hug, pokoknya bagaimana kita meningkatkan tingkat kalau memang Tapi juga bisa ya, kayak misal ada teman kita yang ada banyak problem, kita juga bisa jadi tadi tuh. Buat teman-teman yang belum tahu, PKMPM itu apa sih? Sebelumnya saya jelaskan dulu, PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa, salah satu wadah yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa Indonesia. Dalam hal ini, PKMPM itu pengabdian masyarakat ya teman-teman, PKM pengabdian masyarakat. Menjadi salah satu skema yang mendorong mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat seperti Mbak Syarifah Aulia itu tadi.
Keikutsertaan mahasiswa dalam program ini tidak hanya memberikan pengalaman langsung dalam berkontribusi kepada masyarakat, tetapi juga memperkaya wawasan dan keterampilan kolaborasi yang menjadi bekal penting di masa depan. Jadi PKMPM itu sendiri sangat, menurut Mbak Syarifah Aulia tuh sangat-sangat bermanfaat nggak bagi masyarakat? Pastinya dari sebuah pengetahuan kalau memang dan dapat dirasakan ya bermanfaat gitu lah ya. Dan kan sebagai seorang juga untuk kontribusi dalam kan permasalahan-permasalahan kan kemampuan kita memang diperlukan mereka gitu. Kalau memang dirasa kemampuan kita kurang dalam menyelesaikan masalah tersebut, kemudian profesional dari kita bisa. Jadi pokoknya kalau kalian PKM pengabdian itu jangan takut dulu, jangan gagal, jangan coba, kita harus berani mencoba biar kita tuh mendapatkan sinyal-sinyal yang lain, kita mendapatkan kalau yang kan saya merasa kalau aku kan kurang ya aku nggak lolos ya. Dalam perjalanan akan banyak kita dapatkan problem solvingnya itu ya pasti untuk pengabdian itu. Boleh dijelasin Mbak tahap-tahap mulai dari perancangan judul sampai lolos Finmas? Ya kayak yang tadi kan ya, aku suka menganalisis masalah di sekitar aku. Apa sih peluang yang bisa berikan dan aku tanahkan setelah analisis tanahkan, terus aku bimbingkan ke dosen pembimbingnya. Jadi nanti kita tuh bakal didampingin oleh dosen pembimbing ya. Kita mendapatkan buat proposal sesuai dengan panduan. Ingat ya, sesuai dengan buku panduan. Yang terbaru, jangan terpacu pada proposal tingkating. Betul. Nah, kalau sudah kita membuat proposalnya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dari awal sudah kita siapkan, kita yakin, kita optimis. Ini juga fun fact, dulu tuh waktu PKM, aku sering ke Nara. Ya pokoknya menenangkan diri lah di situ ya, pokoknya apapun bacaan yang kita baca ya kita baca di situ. Iya itu kalau sudah kita optimis, kita sudah berusaha semaksimal mungkin pada Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk menyerepet jalur langit ya, merayu gitu. Tuhan. Nah waktu setelah kan ada pengumuman lolos pendanaan ya, waktu kita dinyatakan lolos pendanaan itu saatnya kita memang mati-matian kontribusi terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan ada lagi ada visi aku pengen akui sama ada lagi. Ya itu kan kayaknya kalau kita jalannya juga enak kan, kita jalan di situ apapun tantangannya kita hadapi, kita akan bersama dengan. Terus setelah itu pasti nanti ada pengumuman itu juga ya udah kita pasrahkan karena kita sudah berusaha dengan baik kan, maksimal mungkin kan. Kalau misal diterima, kalau misal lolos alhamdulillah ya itu berarti hadiah untuk itu saatnya untuk memikirkan keberlanjutannya bagaimana dan pertanggungjawaban dengan penyelenggara tersebut. Nah, harus tanggung jawab sama apa proposal yang kita buat. Apa yang kita buat sebelumnya kita harus tanggung jawab. Apa sih impact-nya dan lain-lainnya dan keberlanjutannya. Nah, waktu
waktu sudah dinyatakan juara berarti itu hadiah untukmu. Kalau misal belum juara kayak aku, ya udah kita ambil pengalaman, kita ambil pengalaman dalam ya nggak usah kecewa, aku nggak berhasil, aku nggak juara, nggak usah. Jadi setelah pengumuman lolos, terus kita masuk ke tahap pelaksanaan. Setelah itu waktu pelaksanaan itu ada PKP kan ke lolos pendanaan. Pelaksanaan PKP 2 itu kayak Zoom, nanti dikasih tahu kita mempresentasikan program, dan mungkin ini juga kisi buat kalian kalau mau lolos ke timnas, kalau bisa waktu PKP 2 itu progresnya itu sudah 90% atau bahkan lebih, pokoknya sudah sedikit gitu. Kalau misal masih 70%, masih 80%, mungkin kemungkinan untuk lolos akan gimana ya? Pasti saingan tuh banyak di sana. Jadi kalau kamu maksimalkan di justru kalau dapat saingan banyak itu nggak boleh minder ya teman-teman, kita tuh harus termotivasi, jadi ini tuh sebuah motivasi ya. Oke. Adakah momen atau pengalaman yang paling berkesan selama pengabdian di lapas? Momen paling berkesan. Nah, ini nih seru nih. Semuanya berkesan menurutku. Cuma ya memang waktu pelaksanaan jadi kasih kayak akhir mana ya, tantangannya itu besar banget. Aku pernah ya sama teman ngurus administrasi untuk persyaratan kamu bisa penelitian di situ. Itu kan digantung terus ya. Ini waktu pengabdian PM. Kalau yang RSK itu kan yang tadi ya tadi PM itu. Ini juga sulit ke pimpinan lapasnya, nggak pimpinan lapasnya. Kita kan memang ya nggak pernah ke lapasnya keluar kota. Jadi kayak kesannya tuh kayak digantung. Waktu itu aku sama temanku perjalanan dari Kudus. Nah, tunggu dari pagi jam 10 sampai sore tuh nggak ketemu. Kita karena memang kita nekat, kita tunggulah di situ. Aku mikirnya besok pagi pasti ada petugasnya, hanya itu kita bisa ketemu. Ternyata pagi-pagi itu nggak ketemu. Lain hari lagi kita kesana lagi, nggak ketemu lagi. Aku bilang sama guys, balik pasti di sini. Sakit ya rasanya. Padahal kita nggak, kan biasanya kalau pendanaan tuh nggak full ya, nggak full. Jadi kita pakai uang pribadi dulu waktu itu. Kita nginep di bukan nginep di kita masjid luar kota ya, kita sampai ketiduran, sampai udah pelor lah di situ. Nah ya sih bilang microslip. Aku pernah microslip juga, jadi itu kayak tantangan tuh banyak banget. Nah waktu itu kan kita nggak boleh terus di masjid ya, aku sama temanku itu mau nginep di daerah, boleh nyebut nggak? Boleh. Karena kita lihat di Traveloka itu sudah bintang 5 dan aku lihat itu tempatnya bagus. Waktu kita ke sana tempatnya tuh pengerikan kayak orang apa itu? Jadi kayak waktu itu udah kita rencanakan untuk nginep di situ, kita nggak jadi nginep di situ. Ya sudah, karena memang uangnya sedikit ya, terus udah kita pikir-pikir dulu di Indomaret waktu itu. Nginepnya? Enggak. Mikirnya. Mikir-mikirnya di Indomaret dulu. Aku sama temanku, ini hari semakin malam aja kalau pulang itu lagi banjir deh. Lagi banjir apa kalau nggak salah, kalau nggak banjir ya jalannya tuh diperbaiki. Ya kalau kita pulang, kita pasti nanti sampai rumah sampai jam 11 mungkin atau jam 12. Jadi kayak aku takut gitu loh di rumahnya. Jadi jauh kalau nginep ya kayak gitu. Gimana itu jadinya? Akhirnya
depan lapas pas itu ada hotel. Kita nginep di situ. Kita nginep di hotel. Aku cuma berdua tok sama Oh, kirain yang lain. ramean. Yang lainnya itu kebetulan nggak bisa ikut. Karena memang aku sama temanku yang satu ini nekat banget orangnya. Pokoknya aku kalau mau A ya aku sebisa mungkin A itu tercapai gitu. Jadi Kalau kita mau nginep, ini ya ini gitu, harus gitu ya. ya aku sama lihat kemampuanku juga sih. Iya. Ya pokoknya gitu aku gitu kan. Ternyata di hotel itu biayanya juga cuma ya di tertera itu kan 200.000. Pakai uang pribadi waktu itu. 200. Ternyata ada pokoknya intinya ada makanan yang disajikan di hotel. Makanan itu kayak ciki gitu loh. Oh iya. Aku sama temenku apa enggak sih? Sebenarnya aku tuh tahu kalau itu bayar karena di hotel itu kan enggak semuanya itu gratis Disediain, kan. Paling cuma kopi sama teh. Udah tahu aku sudah pilih bayar deh. Cuma aku mikirnya karena aku keluar ke Indomaret jauh. Kan aku bilang gitu kan. Makanlah sama temen aku juga sampai mau habis misal ya isinya 5 habis mau 4 itu kita makan. Waktu kita bayar waktu kita cepat ditambahan ya karena kan KTP-nya kan ditinggal ya waktu itu ditambahin ya mbak satu bungkusnya kalau nggak salah 40.000. Astagfirullah. Ya pokoknya ya sebenarnya sih di situ di perjalanan Itu tuh snack apa kok sampai 40.000? Lice. Serius? Iya, lice yang warnanya hijau yang besar tapi 40.000. Ya Allah. Jadi ya serunya di situ sih. Misal aku nggak pernah mendapati, nggak akan tahu, nggak akan beri. Kalau di hotel makannya barengan ya. Dapat hikmah yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi perjuangan sekali Mbak Syarifah ini untuk lolos timnas ya. Sangat-sangat masya Allah. Satu snack 40.000 aja dilakuin. Kapusen sih itu begitu banyak tapi nggak apa-apa. Kan dari itu tuh kalau Mbak Syarifah waktu di lapasnya tuh kayak seseru apa sih Mbak Syarifah tuh? Gitu. Kalau suasananya ya nggak semenyeramkan sana ya, itu kayak kita kehidupan sini biasa. Cuma memang ada sekatnya, kita nggak boleh ketemu orang, kita nggak boleh keluar masuk. Tapi di dalam lapas itu ada salon. Serius? Iya, yang jadi yang salon itu narapidana-nya. Ada salon. Itu bayar nggak Mbak itu? Bayar. Jadi gini, lapas memang sudah profesional. Dimana semua lapas kayaknya diberlakukan memang di LP sudah bagus karena semuanya sudah tersistem dengan baik. Misal ya kamu apa ya ada narapidana ada narapidana dari pas nganggur dia disuruh kerja disuruh kerja misal tadi nyalon. Nah yang nyalon yang customernya itu ya narapidana sendiri atau enggak petugasnya atau enggak orang lain yang keluarganya kayak gitu yang mendapatkan kartu akses untuk masuk. Jadi siapapun yang punya kartu akses boleh untuk mendapatkan jasa dari narapidana itu. Terus kita bayar. Nah, bayarannya itu buat mereka sendiri. Terus laundry juga itu juga gitu. Kalau laundry bisa, tapi nggak tahu ya kalau laundry pendapatannya membagi atau gimana. Tahu waktu wawancara mereka bilangnya iya bayar, mereka dibayar. Itu tuh pada bawa handphone nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau misalnya mau telepon keluarganya itu ada telepon. Telepon ada beberapa yang mereka itu dikasih waktu telepon di apa sih namanya ponsel tapi yang di tembok itu loh. Iya. Nah, tahu. Tapi itu juga bayar. Bayarnya dari narapidana sendiri. Iya. Satu telepon gitu. Itu tuh berarti narapidana di situ tuh dikasih uang saku gitu apa gimana sih Mbak?
Kalau aku berdasarkan wawancara sama narapidana, keluarganya itu biasanya ngasih uang saku. Oh. Tapi karena dia kan dewasa ya, ya gimana caranya kamu dapat uang? Ya dari tadi kerja, laundry, nyalon, atau apapun peluang pekerjaan yang diberikan. Nyalon tuh bener-bener nyalon rambut atau Iya, apa ada gitu? alatnya. Serius? Iya, coba deh main. Kita kerja di sini. Kita tahu seru banget kehidupan di sana itu. Sekarang kan kalau orang-orang kan kanalnya kan yang tuh kayak adanya nggak ngasih menghargai uang, gitu. nggak menghargai. Enggak, itu di film ya. Sana tuh enak teman-teman, tapi ya jangan sampai kamu jadi narapidana. Enak juga ya teman-teman, barangkali ada yang mau nyoba ke sana, bukan nyoba jadi narapidana ya. Kalau di sana itu aku tuh kayak kepikiran deh mbak, biasanya kan ada narapidana yang gak berkeluarga gitu tuh gimana? Kayak nggak punya duit buat Ya mungkin waktu itu dia makanya residensi mungkin waktu itu dia nggak ngapa-ngapain, pastinya dalam prosesnya dia akan ya, memanjakan dirinya sendiri ya pakai, tapi ya ada sih ada beberapa nanti yang kayak dia sampai nangis drama, aku pengen nah kalau percaya oh gitu ya, tapi ya balik lagi kita harus pintar untuk ambil hati narapidananya biar dia bisa kita biar suasana itu gitu, tapi ya kita harus yang memang diberikan sama lapasnya. banget Ngeri. ya maksudnya kayak takut aja gitu kita terkocak sama narapidana yang nakal seperti itu ya. Ya memang wajar sih keluar kayak ya pintar memposisikan diri kita. Tuh boleh nggak sih kayak berhubungan cowok dan cewek, nggak berhubungan maksudnya kayak berhubungan komunikasi gitulah, sekedar apa gitu. Kalau oh ya pun itu ya kalau tapi ada laki-laki mereka tuh di sana tuh ya bekerja sama, kalau misalnya kayak pacar-pacaran gitu enggak pacar-pacaran interaksi kayak cuma sekedar interaksi di dalam itu kan ya kayak di atas hati itu kan ada yang membuat roti tuh cowoknya kayaknya iya kan kerjasama untuk mendapatkan uang aja, nggak lebih. Interaksi boleh. Itu ada banyak kegiatan-kegiatan. Banyak. Di pas ada program-program sendiri. Cuman kita manfaat ikut PKMPM. Ya mbak ya. Oke, apa yang Mbak Syarifah pelajari secara pribadi dari pengalaman Yang tadi sudah saya yang dalam kerikil manja itu dan kita problem seorang anak kalau gitu gimana kita kan bisa mengimplementasikan kan hati ya kita bisa ambil ilmunya terus
bonusnya ya tadi kita jalan-jalan, banyak lah. Selama Mbak Syarifah Aulia itu ikut PKMPM, orang tua alhamdulillah menyetujui ya, berikan restu. Oke. Jadi aku tunggal. Oh, anak tunggal. Iya, aku anak tunggal. Semester berapa sih Mbak Syarifah? Ya. 8 ini. Wih, semoga cepat. Amin. Kapan nih wisudanya? Ya. Iya, amin. Aku kan anak tunggal. Jadi orang tuaku itu cuma orang tuaku selalu membebaskanku untuk berkreasi, mencoba hal baru. untuk mencoba hal baru, untuk berkreasi. Aku sebelumnya itu nggak boleh keluar kota sendirian. Tapi karena aku kuliah, aku kuliah ini kan harus ada mata untuk kuliah. Aku bisa jadikan itu sebagai ajang untuk membuktikan ke orang tuaku, bukan alasan, membuktikan ke orang tuaku bahwa aku bisa loh, kalau aku keluar kota sendiri, terus bisa sebagai aku kayak udah dewasa loh, kayak gitu loh. Jadi karena orang aku bisa membuktikan dari pengalaman dewasa, bukan terlalu berlebihan gitu. Karena dulu kuliah aku waktu itu udah jarang di rumah, itu boleh. Tapi kalau hal-hal yang nggak penting, aku nggak boleh. Contoh, aku kan biasanya latihan, kayak dikasih mes gitu loh. Enggak gitu. Jadi kalau istilahnya di situ kayak ya gitulah. Base camp ya, base camp. Kita kan nggak pernah, bukan nggak pernah rumah, tapi jarang banget. Itu diperbolehkan karena cari pengalaman yang memang itu bermanfaat untuk diri dan orang. Kalau kamu tujuannya misal keluar kota untuk tapi ya dari aku bisa membuktikan udah sampai Solo, aku sampai Semarang loh. Jadi orang tua aku percaya sama aku. Jadi harus nggak boleh. Kadang kan biasanya tuh kalau ikut seperti itu, apalagi sering keluar kota tuh kan jadi kayak wah nggak usah, kamu tuh fokus kuliah, nggak usah macam-macam dan lain sebagainya, gini. Itu tuh gimana sih pendapat Mbak Syarifah sendiri gitu loh. Kadang kan ada orang tua yang fokus kuliah, gak usah nulisin reka-reka, gini. Apalagi kita sering keluar kota gitu. Sering sibuk. Kayak orang tua tuh khawatir kalau kita nggak fokus sama tujuan. Balik lagi kita untuk membuktikan apa yang kita kerjakan saat ini itu ya berdampak bagi lingkungan kita, dan ada yang hal atau sebuah prestasi yang kita dapatkan. Jadi itu sebagai ajang ke orang kita, kamu kasih kepercayaan kamu kasih kepercayaan ke beliau itu dari prestasi kita. Kalau kamu sudah dari awal pengen penelitian, pengen berprestasi, ya sudah kamu lakukan terus. Kalau kamu dilarang, gini, kalau misal kamu dilarang, ya kita harus pandai-pandai untuk tetap melaksanakan apa kewajiban kita tanpa mengurangi kewajiban kita, tapi kita juga melakukan usaha untuk lainnya. Kalau kita sudah mencapai tahap itu, kita bisa. Jadi harus berani mencoba, niat kita untuk membuktikan gitu ya. Oke. Yang lagi? Silakan yang mau bertanya-tanya. Jam 12 sih. Masih setengah jam ya teman-teman. Silakan ada yang mau bertanya mengenai PKM mumpung kita bersama ketua suhu ya. Enggak. Iya,
tapi kan sudah benar-benar apa Mbak? Cuman gitu aja sih. Boleh nggak sih Mbak Syarifah itu ngasih motivasi teman-teman yang mau ikut PKM lebih tergugah jiwanya ya, niatnya untuk ikut PKM. Ya kalau kita ajang dapatkan kasih tolong itu hidup di pasti raih. Nah, kalau bisa pencapaian itu jangan dulu kaitan enggak investasi. Teman pastinya di sini banyak ide, tapi belum berani untuk nah juga mindset Ubah. kita berani mencoba aja. Nah di dalam perjalanan itu kita bisa belajar pelajaran atau kita juga berani mencoba terus peka terhadap lingkungan kita untuk terus semangat ya, terus mencoba, terus tumbuh dan berkontribusi, takut gagal berani. Baik, jadi buat teman PKM jangan, pokoknya harus mempersiapkan mental, harus mempersiapkan semuanya lah buat untuk kita melangkah ke depannya. Soalnya kan kalau kita melangkah lebih maju, lebih depan itu kan banyak kerikil-kerikil manja tadi ya kata Mbak Syarifah. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut PKMPM, jangan takut gagal, terus mencoba, jadiin teguran atau apapun itu faktor internal maupun eksternal itu sebagai motivasi, fokus ke satu tujuan. Kita pemuda harus kontribusi. Oh betul, Gen Z ya, Gen Z. Oh iya, buktiin kalau Gen Z itu bisa ya. Oke, sudah. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih untuk Mbak Syarifah Aulia sebagai pembawa narasumber hari ini ya. Kita harus meniru beliau yang sangat-sangat pengorbanan dan perjuangan sekali. Yang semangatnya luar biasa sekali ya, sampai berlenggak-lenggok banget untuk menuju timnas itu tadi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.